Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib, Musalla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Ibarusa Asri Bekam, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Terpuji, yang Maha Suci, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam Selasa, memasuki malam tanggal 22 di bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2022 Masehi. Dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, dulu berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini, di Mushola Istiqomah yang kita cintai ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat di dalam hati iktikaf, niat menunggu masuknya waktu sholat isya berjamaah, juga niat memakmurkan masjid atau mushola atau majlis ilmu, sekaligus kita niat mempertahankan dan melakukan syiar ajaran Islam di muka bumi. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu, dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat mendorong diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan anak-anak kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu, baik di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan formal, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Semoga mereka dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan, dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berilmu dan berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Yang sedang sakit kita doakan semoga lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat
beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan membaca salawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan teman-teman kita. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah ala taha
حبيب الله إلهي سلم محمد من الآفات والنقم إلهي سلم محمد من الآفات والنقم ومن هم ومن غمّة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kalau kita mendengarkan mau'izatul hasanah atau tausiah Islamiyah atau siraman rohani Islam atau nasihat agama, baik yang disampaikan oleh para ulama, oleh para habaib, oleh guru-guru kita, oleh para kiai, oleh para ajengan, oleh para asatidz, baik disampaikannya secara langsung di tempat yang sama ataupun mendengarkan di tempat yang berbeda dengan orang yang menyampaikannya. Terlepas dari itu semuanya, yang jelas apabila kita mendengarkan nasihat-nasihat yang bersumber dari agama, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita di dalam hati kita ada perasaan senang, ada perasaan suka, sedikit pun di dalam hati kita tidak ada perasaan jengkel, tidak ada perasaan bosan atau jenuh atau jemu, sedikit pun tidak ada keluhan, malah yang ada kebahagiaan mendengarkan nasihat agama. Itu suatu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Dan barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi baik hidupnya di dunia dan di akhirat, maka niscaya Allah benar-benar akan memberikan kepadanya paham atau mengerti fiddin dalam urusan ilmu agama, dalam urusan hukum-hukum agama. Permasalahannya adalah bagaimana mungkin seorang muslim bisa memahami, bisa mengerti urusan ilmu agama, urusan hukum agama kalau dia mendengarkan pelajaran agama saja gak suka.
sepertinya mustahil, sepertinya impossible. Yang notabene orang rajin mendengarkan paparan ilmu agama aja belum tentu paham tentang agama secara menyeluruh, apalagi diawali dengan ketidaksukaan di dalam hati mendengarkan ilmu agama disampaikan oleh para ulama. Jadi minimal paling tidak di hati kita tanamkan rasa suka lah, rasa senang terhadap pelajaran agama, rasa suka, rasa senang terhadap nasihat-nasihat agama. Nah, kalau umpama di dalam hati kita ada perasaan seperti itu tandanya Allah menghendaki kebaikan buat kita. Itu keuntungan buat kita sebenarnya, disadari ataupun tidak disadari oleh kita. Bahkan di luar pengetahuan kita, Allah punya rencana baik untuk kita. Dan tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, derajat kita oleh Allah akan diangkat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan tadi kita malam ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana dalam hadis tersebut baginda kita yang mulia, Nabi Agung kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Awwalu ma, perkara yang paling awal, bermula perkara yang paling awal, bermula perkara yang paling pertama, yuhasabu akan dihisab, akan diperhitungkan, akan diperiksa, alaihi atas perkara tersebut, sopo al-abdu seorang hamba Allah, yaumal kiamati pada hari kiamat, as-salatu yaitu sholat. Yang dimaksud sholat dalam hadis ini tidak lain tidak bukan adalah sholat fardu 5 waktu, termasuk di dalamnya kewajiban sholat Jumu'ah, bukan sholat yang lainnya. Fa'in kubila minhu sholatuhu nudiro bima bagiya min amali wa illam yunjol minhu wa illam tuqbal minhu lam yunjol fi syai'im min amali. Kata Rasulullah, fa'in kubilat, maka jikalau diterima itu sholat, minhu darinya, nudiro, maka akan diperiksa, bima bagiya min amalihi, di dalam apa yang tersisa dari amalnya. Maksudnya amal-amal yang lainnya baru akan diperiksa setelah sholatnya diterima. Dan kata Nabi sebaliknya, wa illam tuqbal, dan jikalau tidak diterima ini tuqbal, ini fi'il mudhari' mabni majhul, dumma awal wa futiha ma qabla akhir, huruf pertama didomahkan, huruf sebelum akhir dipatahkan. Itulah yang disebut fi'lun mudhari'un majhulun. Wa illam tuqbal, dan jikalau tidak diterima itu sholat, minhu darinya, dari si hamba Allah tersebut, lam yunjor fi syai'in min amalihi, maka sedikit pun tidak akan diperiksa, sedikit pun tidak akan diperiksa dari amal yang lainnya. Nah, berdasarkan hadis ini sangatlah jelas dan terang bahwa sholat ini menjadi kunci terhadap
diperiksanya amal-amal kita yang lainnya, ibadah-ibadah kita yang lainnya, kebaikan-kebaikan kita yang lainnya, itu baru akan diperiksa oleh Allah apabila sholat 5 waktu yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau sholat 5 waktunya yang kita kerjakan ditolak, maka amal-amal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya yang telah kita kerjakan dari semenjak balik sampai mati, sebanyak apapun itu tidak akan diperiksa. Artinya seluruhnya menjadi sia-sia. Berarti kuncinya ada pada sholat 5 waktu. Makanya sholat 5 waktu ini dikatakan sebagai wi'a'ul akmal. As-sholatu wi'a'ul akmal. Sholat 5 waktu itu menjadi wadah seluruh amal. Kalau wadahnya bolong, maka apapun yang kita masukkan ke wadah itu akan menjadi sia-sia. Kita memasukkan air ke dalam botol aqua, tapi botol aqua bagian bawahnya bolong, maka air sebanyak apapun yang kita masukkan akan menjadi sia-sia. Lah kalau sholat 5 waktunya nggak dikerjakan, ditinggalkan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, ibadah-ibadah kita perbuat sebanyak apapun, sehebat apapun, serajin apapun, sia-sia, nol. Makanya kita gak usah takut dengan orang yang katanya enggak mempan dibacok, enggak mempan ditembak, enggak mempan dibom, katakanlah. Hebat banget, bisa menghilang. Enggak usah takut. Kecil itu ilmu kecil, gak ada apa-apanya. Kalau orang tersebut meninggalkan sholat, gak usah takut dengan orang seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita lanjutkan. Jadi sholat 5 waktu ini bukan hanya menjadi tolak ukur, bukan hanya menjadi barometer, bukan hanya menjadi patokan terhadap diterima atau tidaknya amal ibadah kita yang lainnya. Juga sholat 5 waktu ini bahkan menjadi kunci diperiksanya amal ibadah kita yang lainnya. Juga sholat 5 waktu ini menjadi wadahnya seluruh amal. Maka oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai dilalaikan, jangan sampai disepelekan, jangan sampai diremehkan, jangan sampai dianggap enteng. Sholat 5 waktu ini kalau bisa bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi kita jadikan sholat 5 waktu ini kebutuhan hidup, need it life. Jadikan sholat 5 waktu ini kebutuhan di dalam hidup kita, in our life. Jadikan sholat 5 waktu ini kebutuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana kita hidup butuh makan tiap hari 2 kali minimal. Nah, jadikan sholat ini kebutuhan kita lebih kita butuhkan daripada kita butuh makan. Kita butuh makan tiap hari minimal 2 kali. Yang namanya makan, apapun yang kita makan, enak atau tidak enak, mahal atau murah harganya, tetap ujung-ujungnya dari tai, dibuang ke toilet. Tapi sholat 5 waktu ini yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka kita harus memperlakukan sholat 5 waktu ini lebih kita butuhkan daripada kita butuh makan. Ya, bahasa kasarnya lebih baik kita enggak meninggalkan sholat daripada kita meninggalkan makan. Artinya enggak apa-apa, saya enggak makan juga, saya tinggalkan, yang penting saya enggak meninggalkan sholat, kasarnya begitulah. Daripada makan dulu sholat kagak, sama aja dengan binatang. Binatang kan makan dulu, apa kagak? Apa bedanya? Sama dengan nyemor, anjing, babi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita kan bukan binatang, kita manusia.
Kita mengaku beragama Islam, kita diwajibkan sholat. Ayo sadar, kita jangan seperti binatang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakai akal sehat. Baik. Di samping kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menjaga sholat 5 waktu sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hafizu 'alas sholati was sholatil wusta 'alas sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian sholat-sholat yang telah diperintahkan oleh Allah. Al-sholawati itu bentuknya jamak mu'annas salim bijadatil alif wa ta'in fi akhirih majidataini, asalnya as-sholatu. Al-sholawati, jagalah oleh kalian sholat-sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah. Wa sholatul wusta, dan sholat wusta. Kebanyakan mayoritas para ulama mufassirin, para ulama ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud sholat wusta dalam ayat ini adalah sholat asar, sholat yang posisinya berada di pertengahan dari yang 5 waktu. Sholat yang pertama subuh, yang kedua zuhur, nah yang pertengahan asar, yang keempat maghrib, yang terakhir isya. Waqumu, dan berdirilah kalian, kata Allah, di dalam sholat kalian lillahi, karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Jadi kita diperintahkan sholat dengan ikhlas, dengan khusyuk, semata-mata karena Allah, dan yang kita tuju hanya Allah. Jadi ketika kita sholat, kita harus berusaha untuk mengingat Allah semaksimal mungkin, dan untuk melupakan selain Allah semaksimal mungkin. Pokoknya kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah kita lupakan di dalam sholat kita. Jangan istri dibawa sholat, janda dibawa sholat, dompet dibawa sholat, kendaraan dibawa sholat. Artinya lagi sholat ingat istri, lagi sholat ingat janda, ingat dompet ketinggalan di toilet. Nah itu kan artinya lagi sholat membawa istri. Ngapain lagi sholat istri dibawa-bawa, diperbanyak. Udah tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan mobil, tinggalkan rumah mewah, tinggalkan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, uyan, aspirin, tinggalkan semuanya. Kita hadapkan jiwa raga kita, zahir batin secara total menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bihuduril qalbi ila hadratil ilahiyah, dengan menghadirkan hati secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat yang kita kerjakan. Nah kita harus berusaha seperti itu. Adapun setelah kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ke arah sana, tapi masih ingat yang lainnya, ya itulah kemampuan kita sampai di situ. Yang penting ada usaha, dan usaha kita itu dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah sejauh mana usahanya. Ketika sholat, sejauh mana berusaha untuk khusyuk, itu dilihat oleh Allah usaha kita. Lah kalau usahanya nggak ada, bagaimana khusyuknya? Yang notabene berusaha semaksimal mungkin ingin sholat dengan khusyuk aja, belum tentu bisa khusyuk, apalagi sama sekali nggak ada usaha ke arah sana. Yang penting usahanya, ada nggak usaha untuk khusyuk? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada beberapa golongan yang kelak di hari kiamat sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Padahal ditinjau secara hukum fikih sholatnya sah, memenuhi syarat-syarat sahnya sholat.
memenuhi atau mengerjakan kepatuhan sholat, rukun sholatnya dikerjakan dengan sempurna dan sebagainya, bahkan dilengkapi dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, seluruh kesunahan yang berkaitan dengan sholat, baik kesunahan yang disunahkan dikerjakan sebelum kita mengerjakan sholat fardu, atau seluruh kesunahan yang ada di dalam sholat, dan ataupun seluruh kesunahan yang disunahkan dikerjakan setelah selesai sholat fardu. Pokoknya ditinjau secara ilmu fikih sholatnya sempurna, bahkan sholatnya ikhlas, bahkan sholatnya khusyuk. Ternyata di hari kiamat sholatnya nggak diterima juga. Nah, ngeri juga ini. Lah kalau sholatnya nggak diterima oleh Allah, amal ibadah kita yang lainnya jadi sia-sia. Nah, di antaranya ada 10 golongan. Cuma pada malam ini sama saya nggak akan dibahas 10 golongan, karena pasti waktunya nggak cukup buat saya. Kalau umpama satu golongan saya butuh waktu 1 jam, berarti untuk menyelesaikan 10 golongan saya butuh waktu 10 jam. Baiklah, sampai nanti waktu bisa saja. Di antaranya rajulun akilu riba. Seseorang yang tukang makan barang riba. Ini kalau berbicara riba kayaknya kena semua kayaknya. Banyak jangan apa ya? Seseorang yang tukang makan barang riba. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran Allah menegaskan wa ahallallahu bai'ah wa harrama riba. Allah benar-benar menghalalkan praktek jual beli, dan Allah benar-benar mengharamkan praktek riba. Nah, menurut para ulama ahli tasawuf, praktek ribawi di akhir zaman itu dibaratkan seperti hujan lebat, dan posisi kita sedang berada di gurun Sahara padang pasir. Kita ingin tidak terkena tetesan air hujan, sulit untuk menghindar dari tetesan air hujan, akhirnya terkena juga. Karena memang program atau proyek ribawi ini memang proyek besarnya orang-orang Yahudi. Salah satu di antara tujuannya, satu, untuk melumpuhkan perekonomian umat Islam, sehingga umat Islam ekonominya dikuasai oleh mereka dan umat Islam seluruhnya bergantung kepada mereka. Akhirnya umat Islam berada di telapak kaki mereka. Makanya seluruh ekonomi dikuasai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Dan banyak umat Islam yang terjebak ke dalam proyek mereka, bahkan ikut membantu melancarkan proyek mereka, walaupun dalam keadaan terpaksa. Jadi itu Kak, barang riba itu menyebabkan sholat kita enggak diterima. Walaupun sholatnya rajin, walaupun sholatnya ikhlas, sholatnya khusyuk banget, sholatnya sempurna. Tapi kalau kita suka memasukkan barang riba ke dalam perut kita, atau suka menggunakan uang riba, nah ini yang jadi masalah di hari kiamat, menyebabkan sholat kita ditolak oleh Allah. Akhirnya kita merugi, kita menyesal. Maka yuk kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berhubungan dengan riba. Bisa dan bisa mah usahakan. Jangan berhubungan dengan praktek ribawi. Seperti konvensional bank, itu rata-rata mayoritas mengandung riba. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak capek-capek sholat tiap hari 5 waktu, qobliyah ba'diyahnya dikerjakan, bahkan duhanya, tahajudnya. Lah tahajud kita sebanyak apapun sia-sia kalau 5 waktu ditolak, nggak ada artinya. 5 waktu mau wajib, tahajud sunnah. Awas.
Jadi kita nggak cukup modalnya rajin doang, tapi juga kita harus berusaha untuk menjauhi barang riba. Bahkan kita kadang-kadang merasa hebat ibadahnya, tapi riba dimakan terus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Ada hadisnya. Itu diantaranya yang sholatnya di hari kiamat tidak akan diterima oleh Allah. Tukang makan barang riba. Dan orang yang tukang makan barang riba itu doanya nggak dijawab oleh Allah. Kalaupun keinginannya dipenuhi Allah, itu bukan berarti doanya dijawab, itu diistidroj, lagi disumpun supaya dia terombang-ambing dalam kesesatan lebih jauh lagi, supaya nanti di neraka siksanya lebih berat lagi. Itu namanya istidroj. Jangan salah sangka bahwa saya dijawab. Kita aja nggak paham, itu istidroj, hati-hati. Kemudian juga dosa makan riba itu lebih besar dosanya daripada menjinahi ibu kandungnya sendiri. Sebanyak 33 kali meniduri ibu kandungnya sendiri. Itu dari 1 rupiah barang riba yang kita makan. Bagaimana dengan 1 juta? Bagaimana dengan 1 miliar? Bagaimana dengan 1 teh? Tentu lebih besar lagi dosa. Jadi nggak cukup kita rajin ibadah, tapi perkara riba nggak kita jauhi. Ayo kita berusaha untuk menjauhkan perkara-perkara yang merusak ibadah kita, di antaranya barang riba. Kemudian selanjutnya, selain orang yang tukang makan riba, yang kelak di hari kiamat sholatnya oleh Allah akan ditolak, tidak diterima, adalah al-imamul jabirul jair, pemimpin yang sombong, pemimpin yang punya hati tapi hatinya beku, hatinya nggak bisa, hati nuraninya nggak bisa mendengarkan suara rakyatnya, walaupun rakyatnya demo berkali-kali, cuek. Punya mata, matanya buta, nggak bisa melihat rakyatnya banyak yang sengsara. Punya telinga, dikatain ini itu baik. Jadi pemimpin yang karakternya seperti binatang, punya mata, matanya buta, punya telinga budek, punya hati, hatinya mati. Ulaika kal an'am, mereka yang seperti itu bagaikan binatang hidupnya. Pemimpin yang sombong, tidak mau menerima nasihat dari para ulama, nasihat yang benar yang berdasarkan hadis. Pemimpin yang sombong tidak mau menerima kebenaran, justru yang benar, yang benar ditangkap-tangkapin, dipenjara, mentang-mentang so berkuasa. Ini pemimpin yang seperti ini, sholatnya nggak diterima dan akan ditempatkan di neraka jahanam untuk selama-lamanya. Al-imamul jabirul jair, sombong, joli, tidak mau menegakkan keadilan. Pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Masa bodoh dengan rakyat yang kesusahan. Selanjutnya, oleh karena sudah masuk waktu Isya, yang tidak akan diterima sholatnya oleh Allah pada hari kiamat adalah rajulun la tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, kata Nabi. Seseorang yang dengan sholatnya tidak dapat mencegah dirinya, tidak dapat membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya rajin, tapi sholatnya yang dikerjakan dengan rajin belum bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Artinya suka sholat tapi masih suka maksiat, masih suka bohong, masih suka nipu orang, masih suka memfitnah orang, masih suka hasud, masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bahasa umumnya STMJ lah, susu telur madu jahe lah. Bukan susu telur madu jahe. Sholat terus maksiat jalan. Sholat ya sholat,
maksiat ya jalan. Habis sholat nyolong sendal gitu umpamanya. Terus pergi ke kantor korupsi. Padahal habis sholat. Nah orang yang seperti ini sholatnya nggak ada nilainya. Jadi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Padahal buah daripada sholat, samrotus sholat, buah daripada sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 29, surat Al-Ankabut juz 21 ayat 45. Allah menegaskan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bacalah olehmu apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu dari Al-Quran, dan dirikan sholat olehmu. Sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar itu akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita rajin sholat tapi masih suka maksiat, itu tandanya sholat yang kita kerjakan selama ini belum benar. Karena kalau sholatnya benar, gak mungkin dia berbuat maksiat, gak mungkin. Kalau kita masih suka maksiat, masih suka berbuat dosa, padahal sholat rajin, nah itu suatu manifestasi, suatu bukti yang menunjukkan bahwa sholat yang kita kerjakan selama ini belum benar, belum diterima oleh Allah. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Itulah diantaranya 3 golongan yang kelak di hari kiamat sholatnya oleh Allah tidak akan diterima. Bukan karena sholatnya enggak benar, bukan karena sholatnya enggak sah, bukan karena sholatnya enggak memenuhi syarat sah sholat, bukan karena sholatnya enggak melaksanakan rukun sholat, tapi karena diantaranya suka makan riba, karena diantaranya dia sebagai seorang pemimpin yang jolim, yang sombong, karena diantaranya dia suka berbuat maksiat. Demikian. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. La
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.